Atlantis. Atlantis ini lokasinya masih nggak diketahui, tapi diduga di daerah Samudra Atlantik atau Mediterania. Statusnya ini masih mitologi Yunani. Jadi ini disebut pertama kali oleh Plato dalam dialog Timaeus dan Critias sekitar 360 sebelum Masehi. Atlantis ini digambarin sebagai peradaban yang super maju, yang sombong dan juga korup, hingga akhirnya ditenggelamkan dalam satu hari satu malam oleh para dewa sebagai hukuman. Ini walaupun dianggap cerita fiksi oleh mayoritas ilmuwan, tapi teori dan pencariannya masih hidup hingga sekarang, dan dari Atlantik, Karibia hingga Antartika. Dwarka ini lokasinya lepas pantai Gujarat di India. Ini statusnya mitologi Hindu dan juga ini jejak arkeologi. Jadi menurut kitab Mahabharata, Dwarka ini adalah kota yang megah yang dibangun dan dihuni oleh Dewa Krishna. Setelah Krishna wafat, kota ini tenggelam ke dasar laut dan riset modern menemukan struktur bawah laut yang hampir menyerupai tembok, jalan, dan juga bangunan. Jadi sebagian ilmuwan percaya bahwa ini bukti nyata dari Dwarka kuno, walaupun belum dikonfirmasi secara penuh sebagai kota Krishna. Yonaguni Monument. Yonaguni Monument ini lokasinya lepas pantai Yonaguni di Jepang. Statusnya masih misteri geologis, entah alami atau buatan manusia. Jadi ini ditemukan pada tahun 1986 oleh penyelam lokal. Jadi strukturnya ini menyerupai piramida bawah laut yang bertingkat dan juga tangganya besar juga. Beberapa peneliti seperti Profesor Masaki Kimura ngeklaim bahwa itu sisa peradaban kuno yang tenggelam akibat gempa. Tapi geolog lain menyebut bentukannya alami karena patahan batu pasir. Jadi sampai sekarang Yonaguni ini jadi misteri besar laut di Jepang. Herakleion ini lokasinya ada di delta Sungai Nil di Mesir, jadi di Laut Mediterania. Statusnya ini kota nyata dan ditemukan kembali pada tahun 2000. Jadi dulunya ini kota pelabuhan utama Mesir sebelum Alexandria berdiri. Dan ini dipenuhi kuil, patung, dan dermaga untuk kapal-kapal dari Yunani dan Mediterania kalau kesini. Dan ini tenggelam secara perlahan akibat tanah yang ambles atau istilahnya liquefaction. Naiknya permukaan laut dan gempa ini sekitar abad kedua sebelum Masehi. Tapi runtuhannya ditemukan oleh arkeolog Frank Godio dan ditemukan patung-patung raksasa, kuil Amun, dan benda berbahasa Mesir Yunani di bawah laut. Pavlopetri ini lokasinya ada di Laut Aegea, Yunani. Statusnya ini kota nyata dan ini kota tertua di bawah laut. Jadi kota ini tenggelam diperkirakan sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan ini diperkirakan akibat gempa dan penurunan tanah. Tapi uniknya, tata kotanya masih kelihatan sangat jelas. Dari jalan, rumah, makam, dan bangunan publik masih utuh di dasar laut. Dan ini dianggap sebagai kota bawah laut tertua yang bisa dipelajari arkeolog secara langsung. Dan ini menjadi kunci penting memahami urbanisasi kuno di Eropa. Port Royal ini lokasinya ada di Jamaika. Tenggelamnya diperkirakan tahun 1692. Dan ini statusnya kota nyata dan reruntuhannya masih ada di dasar laut. Dan ini dijuluki sebagai kota terdosa terkaya di dunia. Karena Port Royal itu dulunya adalah pusat bajak laut Karibia dan perdagangan kolonial. Dan pada 7 Juni 1962, gempa besar dan juga tsunami meluluh lantakkan kota ini. Dan separuh wilayah Port Royal tenggelam ke laut, termasuk dari pelabuhan, rumah, dan ribuan orang. Yang sekarang reruntuhannya jadi lokasi arkeologi bawah laut yang penting banget. Baiae ini lokasinya ada di Teluk Napoli, Italia. Tenggelamnya sekitar abad ke-4 Masehi. Dan ini tenggelamnya secara bertahap. Statusnya ini kota nyata dan reruntuhannya bisa diselami. Jadi ini dikenal sebagai Las Vegasnya Kekaisaran Romawi. Karena Baiae ini adalah kota mewah, tempat liburan para kaisar dan bangsawan Romawi. Ini tenggelamnya secara perlahan karena aktivitas vulkanik bawah tanah. Dan sekarang jadi taman arkeologi bawah laut. Kalian juga bisa nyelam langsung ke jalan batu Romawi, villa mewah, dan patung-patung antik. Helike ini lokasinya ada di Peloponnesos di Yunani. Ini tenggelamnya diperkirakan tahun 373 sebelum Masehi. Ini statusnya kota nyata yang ditemukan kembali di abad ke-20. Jadi Helike ini dulunya kota penting di Yunani kuno dan pusat pemujaan dewa Poseidon. Dalam satu malam, gempa besar dan tsunami menenggelamkan seluruhnya ke dasar laut dan lumpur. Dan kota ini jadi inspirasi awal cerita Atlantis versi lokal. Sisa-sisanya baru ditemukan tahun 90-an dan terkubur dalam lumpur dan juga daratan pesisir. Dan juga kita telah membongkar 25 negara yang hilang dari peta. Dan ternyata banyak banget negara yang dulunya ada lalu hilang. Dan ini kita bahas di ebook kita. Untuk linknya ada di bio dan kalau di YouTube ada di deskripsi kita. Kita tutup aksesnya hingga tanggal 6 Agustus. Buruan beli sekarang.
Old Adaminaby. Old Adaminaby ini lokasinya ada di New South Wales di Australia. Tenggelamnya yaitu pada tahun 1957 dan ini statusnya yaitu kota nyata yang ditenggelamkan secara sengaja. Jadi Old Adaminaby ini ditenggelamin sebagai bagian dari proyek bendungan Yukumbin dalam Snowy Mountain Sim. Jadi ini mega proyek energi hidro dan seluruh penduduk yang ada di sana dipindah ke kota Adaminaby yang baru. Dan saat air surut, sisa gereja, tiang listrik dan bangunan tua masih muncul di air. Capel Celyn. Capel Celyn ini lokasinya ada di Wales di Inggris Raya. Ini tenggelamnya pada tahun 1965. Statusnya ini desa nyata dan ditenggelamkan pemerintah. Jadi ini desa kecil berbahasa Welsh. Ini ditenggelamkan secara paksa demi membangun waduk untuk pasokan air kota Liverpool. Walaupun ini ditentang keras oleh rakyat Wales, proyek tetap jalan. Capel Celyn hilang di bawah air dan ini menjadi simbol luka kolektif dan nasionalisme Welsh. Saat musim kering, sisa-sisa kuburan dan bangunan desa masih bisa kelihatan dari kota ini. Kalyazin. Kalyazin ini lokasinya ada di Oblast Tver, Rusia. Ini tenggelamnya tahun 1939. Jadi ini statusnya kota nyata yang sebagiannya hilang. Ini ditenggelamkan oleh pemerintah Uni Soviet pas mau bangun bendungan Uglich di Sungai Volga. Kota tuanya ikut terendam, termasuk biara, rumah-rumah, dan juga gereja. Dan menara lonceng Katedral Nikolsky masih muncul dari air. Dan ini menjadi ikon kota hantu paling terkenal di Rusia. Vila Rinho da Furna. Vila Rinho da Furna ini lokasinya ada di Braga, Portugal. Dan ini tenggelam pada tahun 1972. Statusnya ini desa nyata tapi ditenggelamkan. Jadi Vila Rinho da Furna ini desa kuno yang punya sistem sosial komunal yang sebenarnya unik juga. Pemerintah Portugal sengaja buat nenggelaminnya untuk membangun bendungan Homem. Tapi penduduk dipaksa untuk pindah walaupun menolak keras. Saat air surut, reruntuhan rumah-rumah dan batu dan juga jalan desa kembali muncul. Dan ini menjadi situs wisata yang gelap. Tellico. Tellico ini lokasinya ada di Tennessee, Amerika Serikat. Tenggelamnya tahun 1979. Ini statusnya sebenarnya kota kecil yang hilang karena proyek federal. Jadi Tellico ini adalah kota pertanian yang ditenggelamkan untuk membangun Tellico Dam. Lagi-lagi bendungan. Dan proyek ini sebenarnya kontroversial karena menghancurkan ekosistem sungai dan situs bersejarah suku Cherokee. Dan ini juga jadi kasus hukum penting karena nabrak undang-undang spesies langka. Chapare. Chapare ini lokasinya ada di Peru dan ini tenggelamnya bukan satu kota tapi wilayah yang benar-benar luas. Statusnya ini kawasan arkeologi dan konservasi. Jadi wilayah pegunungan Chapare alami ini terkena pergeseran sungai dan banjir besar yang akhirnya merendam pemukiman kuno dan situs arkeologi pra-Inka. Dan ini sebagian reruntuhan masih bisa ditemukan saat musim kering. Dan ini sekarang jadi cagar alam dan kawasan konservasi. Tapi jejak sejarahnya tersembunyi di bawah air. Shishmaref. Shishmaref ini lokasinya ada di Alaska, Amerika Serikat. Ini tenggelam secara perlahan sejak 2000-an. Ini statusnya desa Inuit yang terancam hilang. Jadi Shishmaref ini dibangun di atas pulau pasir kecil di Laut Chuky. Ini akibatnya gara-gara pemanasan global dan juga mencairnya lapisan es. Tanahnya runtuh dan laut makin naik. Selain itu rumah-rumah juga roboh, pantai kekikis, dan penduduk perlahan harus pindah. Dan desa ini jadi simbol dampak perubahan iklim pertama di Amerika Utara. Kita di sini akan menjadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber. Dan juga ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik. Bukan yang lama, tapi boring. Terima kasih banyak.